Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Kanafatisha, NPM 2181 Fakultas Psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali PowerPoint dari kelompok 3 yang mana materinya ialah dasar biologis perilaku. Pengertian perilaku ialah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati secara langsung oleh pihak luar. Yang mana perilaku manusia yang diatur oleh otak. Otak adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, dan keseimbangan cairan tubuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas otak manusia. Perilaku yang diatur oleh lobus frontal atau otak besar, yakni perilaku yang berhubungan dengan mengendalikan gerakan, ucapan, emosi, kepribadian, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penalaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perilaku yang diatur oleh lobus parietal, otak besar juga, yakni perilaku tentang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang selanjutnya perilaku yang diatur oleh lobus occipital, yakni dasar biologis perilaku yang bertugas untuk mengendalikan penglihatan, bagaimana seseorang merespon dan memiliki ketertarikan apa saja yang mereka lihat. Yang selanjutnya perilaku yang diatur oleh otak kecil. Otak kecil berhubungan dengan dasar perilaku, bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan, keseimbangan, mengatur sikap atau posisi, postur tubuh, hingga koordinasi otot. Nah, yang selanjutnya, perilaku yang diatur oleh batang otak. Ini berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke syaraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak seperti koordinasi gerakan, mata, dan wajah. Fungsi batang otak yaitu sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke syaraf tulang belakang, mengirim dan menerima pesan bagian tubuh. Struktur batang otak, yang pertama otak tengah, yaitu pusat pengatur otot mata. Yang kedua pons, yaitu koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Yang ketiga medula oblongata, mengendalikan sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu fungsi sistem syaraf dalam perilaku biologi manusia. Pada dasarnya, tingkah laku manusia dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem syaraf. Perilaku dan proses mental manusia didasarkan atas proses neurobiologi atau studi otak dan semua fungsi saraf. Yang mana fungsinya yaitu untuk mengumpulkan dan memproses informasi, memberikan reaksi, dan mengatur kerja berbagai sel. Bagian utama sistem saraf yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system. Yang kedua yaitu sistem saraf peripher atau peripheral nervous system. Central nervous system yaitu berfungsi untuk menerima dan memproses, menginterpretasikan, dan menyimpan informasi. Terdiri atas dua komponen yaitu saraf tulang belakang dan otak. Nah, selanjutnya yaitu peripheral nervous system, berfungsi untuk menangani pesan yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat. Terdiri atas dua komponen, sistem saraf somatis dan sistem saraf otomotik. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.